mahasiswa UIN SGD Bandung. Dan hari ini kita akan bahas satu pertanyaan penting, rule of law di Indonesia. Udah diterapin benar belum sih atau cuma slogan doang? Nah, topik ini tuh penting banget karena kita tinggal di katanya negara hukum. Tapi gimana realitanya? Untuk lebih dalam, aku ditemenin dua tamu keren. Pertama ada Piko, mahasiswa kuliah semester 2 juga. Hai Piko. Hai Kak Sri, senang banget bisa ngebahas tentang ini. Mudah-mudahan banyak orang yang mungkin sadar bahwa penting banget ya hukum itu. Tuh. Dan satu lagi ada Hasna, dia juga mahasiswa PPS semester 2. Hai Hasna. Hai. Wah, topik kita hari ini gak banget ya? Ayo kita kupas bareng. Ayo. Oke, kita mulai dari definisi dulu deh. Afif, kalau kamu bisa jelasin singkat apa itu rule of law? Nah, simpelnya rule of law itu prinsip bahwa hukum harus menjadi penguasa tertinggi. Jadi semua warga negara itu, termasuk penguasa maupun masyarakat, harus tunduk pada hukum. Ini juga ditegaskan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, masalahnya nih Kak Fika, hukum ini pada kenyataannya malah menjadi alat kekuasaan, bukan menjadi penyeimbang kekuasaan. Nah, itu bagaimana Kak Sri? Nah, ini nih yang kita akan bahas. Kita punya negara hukum, tapi pelaksanaan rule of law-nya masih tanda tanya besar. Nah, kita masuk ke fakta ya, biar obrolan kita itu bukan cuma opini aja, tapi berdasar data. Menurut World Justice Project, Rule of Law Index 2023, Indonesia tuh menempati peringkat ke-68 dari 142 negara. Nah, skornya cuma 0,53 dari 1. Iya, di WJP juga mengukur banyak aspek kayak keterbukaan pemerintah, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi, dan penegakan hukum. Skor kita tuh masih rendah banget di indikator absence of corruption dan criminal justice. Aku mau nambahin nih. Kalian tahu gak sih? Jadi menurut Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2022, bahwasanya 61% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum itu masih bisa diintervensi pihak berkepentingan. Jadi secara sistematik, rule of law di kita tuh masih rapuh. Dan itu bukan cuma perasaan netizen ya, ada datanya juga kok. Nah terus, kayaknya kita tuh udah familiar dengan ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah menurut Hasna gimana itu? Ini sih aku pernah denger ya. Ingat gak sih yang kasus Nenek Asyani dari Situbondo yang dituntut penjara 5 tahun cuma gara-gara mencuri kayu. Nah, sedangkan itu tuh belum ada bukti-bukti yang kuat gitu kan. Nah, pada kenyataannya banyak kasus korupsi miliaran, tapi pelakunya malah dituntut hukum ringan gitu. Ada juga aku lihat di berita yang lalu itu kasus Anas Urbaningrum, mantan ketua partai yang dulu tuh di penjara 8 tahun karena kasus korupsi. Nah, dia tuh dapat banyak remisi, jadi cepet gitu keluarnya. Sedangkan narapidana yang lain yang biasa-biasa aja itu harus menunggu bertahun-tahun biar cepet dapat pengurangan gitu. Oh, berarti dari kasus-kasus itu tuh nunjukin kalau sistem kita itu belum equal before the law, padahal itu adalah prinsip dasar dari rule of law. Oke, kita akan udah tahu ya masalahnya, tapi pertanyaannya kenapa sih itu bisa terus terjadi? Nah, pertama itu karena independensi lembaga hukum yang masih rendah, kayak KPK, Kejaksaan, dan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibilang publik itu tidak steril oleh intervensi politik. Nah, kedua,
pendidikan hukum publik rendah. Menurut survei Kemenkumham tahun 2021, lebih dari 70% warga desa di Indonesia itu tidak mengerti prosedur hukum dasar. Wow, jadi banyak dari kita, banyak dari rakyat Indonesia itu nggak tahu ya haknya sendiri atau takut ditangkap polisi padahal mereka itu adalah korban. Iya, itu juga dimanfaatkan oleh aparat atau penguasa. A few moments later. Oke, kalau gitu ini pertanyaan terakhir nih. Sebagai mahasiswa, kita bisa ngapain supaya rule of law ini bisa ditegakkan bukan cuma jargon doang? Nah, pertama, walaupun kita bukan mahasiswa hukum, ya belajar hukum lah. Iya Belajar hukum. Kita cari tahu apa yang boleh dan nggak boleh aparat lakuin ke kita. Kita cari tahu dulu itu, jangan pasrah aja gitu ya. Oke teman-teman. Nah, yang kedua nih, kita bisa mengkritik dan pantau terus. Kita bisa mantau terus lewat tulisan, lewat sosial media, lewat podcast atau forum kampus. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita mengkritik itu bukan berarti kita membenci negara kita, tapi dengan kita mengkritik itu tandanya kita peduli terhadap negara kita. Ya benar sih, setuju banget bahwa kritis dan sadar itu bukan hanya kita membenci tetapi bentuk cinta kita pada keadilan. Oke sobat hukum, itu dia obrolan kita bareng Afiko dan Hasna terkait rule of law di Indonesia. Banyak banget insight dan fakta yang kita ambil bahwa rule of law itu bukan otomatis jalan tapi memang harus diperjuangkan. Oke, thank you Kak Sri. Senang banget ya bisa berdiskusi bareng di sini, membahas tentang rule of law. Tentang hukum. Semoga kita bisa diskusi bareng lagi. Amin. Oke, buat kalian yang dengerin, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan takut hukum, jadikan hukum itu sebagai pelindung diri kita. Aku Sri Rahmawati pamit dulu, sampai jumpa di episode berikutnya di Ngobrolin Hukum. Dadah.